Sosius, kembali lagi dengan saya Elsa yang kali ini akan lanjut membahas mengenai sosiologi sastra. Mengingat pada bahasan sebelumnya, di awal tahun 1980-an, istilah sosiologi sastra mulai banyak digunakan oleh para sarjana sastra maupun ahli teori kritis. Studi sosiologi sejauh ini telah terbukti sangat berguna dalam memahami situasi sosial ekonomi, pandangan dunia dan kreativitas penulis, sistem organisasi sosial, hingga politik. Sastra, seperti halnya sosiologi, mengkaji secara kritis gambaran realistik dari kehidupan manusia. Hubungan antara pemikiran tertentu dan struktur budaya yang sedang berlangsung juga menjadi penentu sebuah karya sastra. Masyarakat dan individu hadir sebagai bahan sastra sekaligus ekspresi kehidupan melalui medium bahasa. Sosiologi sastra mempelajari korelasi antara sastra dan masyarakat sekitarnya. Sebab, sastra dan situasi sosial memiliki hubungan timbal balik. Maksudnya, perubahan bentuk dan isi sastra disebabkan oleh perubahan masyarakat. Dan perubahan masyarakat disebabkan oleh ide-ide baru yang marak dinarasikan melalui sastra. Sosiologi berusaha mengungkapkan suatu proses perubahan di dalam masyarakat. Sedangkan sastra sendiri merupakan cerminan sosial, budaya, sejarah, dan cerminan zaman. Oleh karenanya, pendekatan sosiologi amat berguna dalam pembentukan karya sastra. Dalam hal ini, pengarang sastra memiliki tanggung jawab untuk dapat menggambarkan situasi sosial. Ia memiliki fungsi kritis untuk membentuk karakter dalam kondisi artifisial guna menentukan objektivitasnya, dengan tujuan untuk menemukan nilai dan makna dalam dunia sosial. Theodor Adorno adalah ahli teori kritis mazhab Frankfurt yang berpengaruh besar dalam ilmu kemanusiaan dan sosial, tetapi kontribusi utamanya adalah teori estetika. Konsep masyarakat menjadi pusat sosiologi Adorno yang utamanya ditujukan pada realitas masyarakat pertukaran. Sebagian besar sosiologi Adorno didasarkan pada pengamatannya terhadap detail menit kehidupan sehari-hari serta aspek industri budaya. Karya-karya Adorno berfokus pada seni, sastra, dan musik sebagai bidang utama kritik sensual dan implisit pada budaya mapan. Industri budaya dipandang sebagai arena kecenderungan atau potensi kritis yang dihilangkan. Ia berpendapat bahwa industri budaya yang diproduksi dan diedarkan melalui media massa ditujukan untuk memanipulasi penduduk. Budaya populer diidentifikasi sebagai alasan mengapa orang menjadi pasif. Hal itu karena kesenangan yang tersedia melalui konsumsi budaya populer membuat orang patuh dan puas, tidak peduli betapa buruknya keadaan ekonomi mereka. Industri budaya memupuk kebutuhan palsu yang diciptakan oleh kapitalisme. Begitupun sebaliknya, kebutuhan sejati adalah kebebasan, kreativitas, dan kebahagiaan. Menurut Adorno, karya sastra tidak memberi kita refleksi dan pengetahuan tentang realitas yang tertata rapi. Sastra tidak menggambarkan realitas. Tetapi, realitas bertindak untuk mengungkapkan kontradiksi-kontradiksinya, sehingga menurutnya seni adalah pengetahuan negatif tentang dunia nyata. Ia mengatakan bahwa seni memang ada di dunia nyata dan memiliki fungsi di dalamnya. Tetapi, itu adalah antitesis dari apa yang terjadi sebenarnya, bertindak dalam realitas untuk mengungkapkan kontradiksinya. Seni adalah pengetahuan negatif karena dianggap pengetahuan yang dapat merusak dan meniadakan kenyataan serta menciptakan kondisi palsu atau reifikasi. Dalam model pengetahuan negatif, Adorno memandang sastra dan realitas memiliki jarak satu sama lain. Karya yang modernis yang hebat adalah yang berhasil mengungkapkan kontradiksi antara sastra dan kenyataan. Metode dialektika Adorno melalui model pengetahuan negatif menawarkan kontribusi untuk kita yang sebelumnya sebatas memahami kondisi penyajian sistematis dari sebuah penyelidikan semata. Hal ini memberi sarana untuk memahami informasi paling kompleks sebagai pengalaman dan pemahaman kita. Kalian setuju nggak sama konsepsi Adorno ini? Tulis di kolom komentar ya.
Sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Bye-bye.